kita masuk lebih lanjut. eh, Setelah kita tahu bahwa dalam proses analisis data kualitatif itu kita ingin mengejar 6 poin yang telah dijelaskan terdahulu, maka kita juga harus memahami bahwa proses menganalisis data kualitatif untuk mencapai 6 poin yang sudah dijelaskan. Proses analisis data kualitatif itu agak berbeda dengan proses analisis dalam riset kuantitatif. Kalau kita bicara tentang riset kuantitatif, proses analisis datanya itu akan dilakukan setelah semua penggalian data selesai, lalu kemudian data ditabulasi masuk dalam file, misalnya menggunakan Excel begitu, baru kemudian dianalisis. Artinya dalam proses penelitian kuantitatif, analisis data baru bisa dilakukan ketika penggalian data itu selesai dilakukan terlebih dahulu. Nah, tidak demikian dengan proses analisis dalam penelitian kualitatif. Proses analisis dalam penelitian kualitatif ini akan berlangsung, akan terjadi beriring dengan proses penggalian data. Jadi kita tidak menunggu data selesai terlebih dahulu. Semisal dalam sebuah penelitian kita terhadap satu subjek yang akan kita gali datanya, boleh jadi kita merencanakan kita akan melakukan wawancara sekian kali, ditambah dengan menggali data observasi beberapa kali, termasuk juga mungkin mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan subjek penelitian kita gitu. Nah, di penelitian kualitatif proses analisis datanya itu dilakukan beriring dengan perjalanan pengumpulan data itu. Semisal ketika satu wawancara selesai dilakukan, kita bisa melakukan proses analisis pada wawancara itu terlebih dahulu begitu. Baru kemudian nanti dilanjutkan dengan wawancara kedua. Kenapa demikian? Karena proses analisis data dalam penelitian kualitatif itu juga bagian yang membantu peneliti untuk mencapai kedalaman yang lebih pada proses penggalian data berikutnya gitu ya. Jadi satu wawancara selesai, lalu kemudian dibuat transkrip verbatimnya, lalu kemudian dianalisis lebih dulu, maka itu nanti akan hasil analisis sementaranya akan memberikan petunjuk-petunjuk. Misalnya ketika ternyata dari hasil analisis ada bagian dari pertanyaan subjek di bagian pertanyaan-pertanyaan tertentu yang belum terjawab secara maksimal, atau dari proses analisis data itu ternyata ditemukan ada ketidakkonsistenan cerita antara pernyataan subjek ketika ditanya A dengan pernyataan subjek ketika ditanya B. Nah, justru dari temuan analisis data awal itu, pada proses wawancara berikutnya, peneliti bisa memikirkan cara gimana caranya mengklarifikasi. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa proses analisis data dalam penelitian kualitatif itu beriring dengan proses penggalian datanya. Penggalian data yang optimal akan membantu peneliti dalam proses analisisnya menjadi jauh lebih baik. Sebaliknya, proses analisis data yang dilakukan dengan segera di setiap tahapan penggalian data itu akan membantu peneliti untuk terus memperdalam pencarian data-data atau informasi penting di penggalian data berikutnya. Itu ya. Jadi prosesnya bukan menunggu data seluruhnya terkumpul baru kemudian dianalisis, tapi beriring dengan proses penggalian data itu sendiri. Ini hal penting yang perlu teman-teman semuanya pahami sebelum melakukan analisis begitu. Nah, hal lain yang juga perlu menjadi catatan bagi teman-teman adalah ketika kemudian kita sudah mengingat 6 prinsip atau 6 tujuan dalam menganalisis data kualitatif, lalu kita juga paham bahwa prosesnya harus beriring bersama dengan penggalian data, maka hal berikutnya yang perlu dipahami sebagai pengantar sebelum melakukan analisis adalah bahwa proses analisis data dalam penelitian kualitatif
itu sendiri sebenarnya adalah sebuah proses untuk menemukan pola-pola atau tema-tema yang koheren atau kategori-kategori yang bermakna, informasi-informasi penting yang ada dalam rangkaian cerita yang disampaikan oleh subjek penelitian. Jadi sekali lagi analisis data dalam penelitian kualitatif yang baik ini adalah analisis yang berhasil dalam menemukan pola atau tema yang koheren atau kategori yang bermakna dan ide-ide baru yang mungkin tampak secara eksplisit dalam pernyataan-pernyataan subjek atau ada secara implisit di balik kata-kata tertentu dari pernyataannya. Intinya tugas kita adalah menemukan pola-pola itu, menemukan tema-tema yang dipandang penting dan sekali lagi sesuai dengan pertanyaan penelitian. Nah, secara umum analisis yang baik itu akan mengungkap pemahaman yang lebih baik tentang sebuah fenomena gitu ya, atau sebuah topik penelitian. Jadi sekali lagi kata kunci yang di-highlight adalah dalam proses analisis tematik ini atau analisis data penelitian kualitatif ini kita berusaha menemukan pola-pola atau tema-tema yang dipandang penting dari keseluruhan rangkaian cerita subjek penelitian kita. Nah, mudah-mudahan sampai di poin ini teman-teman cukup bisa memahami dan mendapatkan pokok-pokok penting yang harus diperhatikan ya dalam melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif ini. Nah, yang perlu juga saya sampaikan di bagian pengantar ini adalah bahwa sebenarnya di dalam penelitian kualitatif analisis data itu sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan dengan teknik analisis tematik. Jadi ada ragam teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yang sebenarnya bisa dipilih ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Saya sedikit mengingatkan bagi teman-teman yang mungkin masih terlupa atau belum familiar bahwa di dalam penelitian kualitatif itu pun pendekatannya, tipe penelitiannya ada banyak. Ada studi kasus, ada fenomenologi, ada etnografi, ada grounded research misalnya ya. Jadi ada cukup banyak tipe penelitian kualitatif. Dan masing-masing tipe itu akan memiliki preferensi teknik analisis datanya sendiri-sendiri. Jadi setiap tipe penelitian kualitatif akan punya preferensi pendekatan dalam analisis datanya sendiri. Jadi jangan sampai kemudian rekan-rekan peneliti pemula berpikiran bahwa analisis tematik ini satu-satunya teknik dalam analisis data di penelitian kualitatif. Tidak demikian. Tetapi analisis tematik ini adalah analisis yang paling dasar dan memang sebaiknya dipahami oleh peneliti pemula dulu sebelum kemudian belajar teknik-teknik analisis yang lain. Nah, di dalam APA Handbook of Research Method ya, kalau teman-teman di psikologi dan mungkin dari ilmu sosial akan cukup familiar dengan istilah APA, American Psychological Association gitu ya, yang menjadi salah satu acuan dalam scientific process gitu ya, baik di psikologi maupun bidang ilmu sosial yang lain. Nah, APA Handbook of Research Method memberikan beberapa klasifikasi dalam teknik analisis data kualitatif. Ada kelompok pendekatan analisis data kualitatif yang memang berbasis tematik atau thematic analysis approach. Nah, di dalamnya ada analisis tematik itu sendiri, kemudian ada istilah analisis isi atau content analysis, lalu kemudian ada analisis framework, ada analisis komparatif konstan yang seringkali digunakan untuk penelitian grounded, lalu kemudian ada analisis-analisis yang digunakan untuk riset-riset fenomenologi seperti interpretative phenomenological analysis atau juga descriptive phenomenological analysis begitu ya. Jadi ada cukup banyak. Nah, yang disebutkan tadi adalah kelompok teknik-teknik analisis yang ada di rumpun
thematic analysis approach. Nah, pendekatan yang lain ada yang dinamakan sebagai narrative approach, terdiri dari analisis naratif, lalu kemudian analisis dalam penelitian life histories gitu ya. Lalu kemudian ada juga rumpun pendekatan teknik analisis yang berbasis bahasa. Biasanya ini digunakan oleh teman-teman yang berasal dari kajian-kajian linguistik gitu ya, atau mungkin juga teman-teman di ilmu budaya. Nah, untuk language based approach ini terdiri dari antara lain ada analisis percakapan, ada juga analisis diskursus atau discourse analysis, dan juga teknik-teknik analisis yang lain. Dan yang terakhir adalah pendekatan analisis data kualitatif yang berbasis etnografik. Nah, jadi teman-teman, slide ini menegaskan bahwa sekali lagi ketika kita sedang berusaha untuk memahami teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, sebenarnya kita pada saatnya nanti akan dihadapkan pada momen untuk memilih sebenarnya teknik yang tepat dalam analisis data sesuai dengan pendekatan yang kita pilih dalam penelitian kita itu sebaiknya teknik apa. Namun demikian, untuk teman-teman peneliti pemula, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, maka pijakan pertama untuk nantinya bisa mengembangkan kemampuan dalam menganalisis dalam berbagai teknik adalah dengan memahami lebih dulu teknik analisis tematik. Nah, ini adalah akhir dari pertemuan ini. Jadi silahkan teman-teman mengendapkan, meresapi pemahaman pengantar ini. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk untuk membahas tentang apa itu analisis tematik. Nah, teman-teman juga bisa membaca secara mandiri, karena bagaimanapun kelas daring ini sebenarnya hanyalah stimulasi belajar bagi Anda. Pemahaman dan kemampuan Anda akan jauh lebih terasah dan diperkaya kalau Anda juga menyempatkan waktu untuk membaca referensi-referensi yang sudah diinformasikan. Nah, ini ada beberapa referensi, teman-teman bisa memulai untuk membacanya juga sembari nanti melanjutkan dengan video-video berikutnya. Saya rasa demikian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.